Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan kelompok 8. Nah, sekarang kami akan menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi. Nah, tak lupa juga di sini kami beranggotakan yang pertama adalah Indra Hendriana, yang kedua adalah Misbah Al-Munir, yang ketiga teman saya adalah Sayyidah Ma'rifah, yang keempat itu adalah Vita Busaini, dan yang kelima adalah Nurul. Oke, baik, mari kita ke penjelasannya. Nah, jadi definisi perancangan sistem itu adalah proses perancangan untuk merancang sistem atau memperbaiki sistem yang telah ada. Jadi sehingga sistem menjadi lebih baik serta dapat mengerjakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Nah, proses rancangan ini bisa berupa rancangan input, rancangan output, atau bahkan rancangan file. Nah, di sini juga ada model pengembangan perancangan sistem. Apa aja tuh? Yang pertama itu adalah prototype. Apa sih prototype itu? Nah, jadi dalam model prototype dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan. Dan pelanggan tersebut itu diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, asumsi atau argumentasi. Nah, sehingga perangkat lunak yang dihasilkan itu nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Perubahan dari presentasi prototipe dapat dilakukan berkali-kali sampai dicapai kesepakatan bentuk dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, apa aja sih tahapan-tahapan atau proses pengembangan dalam model prototype? Nah, jadi di sini proses pengembangan model prototype itu yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Terus yang kedua, prototyping. Nah, membangun prototyping dengan membuat rancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Yang ketiga itu adalah evaluasi prototyping. Nah, evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan. Apakah prototyping yang sudah dibangun sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum? Jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan diambil. Namun, jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulang langkah-langkah sebelumnya. Nah, terus yang keempat itu adalah mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Misalkan Python, terus JavaScript, dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, kemudian dilakukan proses pengujian. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis patch, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu evaluasi sistem lagi tentunya. Nah, pelanggan mengevaluasi apakah perangkat lunak sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan. Jika iya, maka proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun, jika perangkat lunak yang sudah dijadikan itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tahapan sebelumnya itu akan terus diulang-ulang. Nah, terus yang terakhir itu menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Mungkin segitu dulu penjelasan dari kami kelompok 8. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.